ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim.
Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada
konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar.
Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi
Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita,
untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Tidak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh
dari BRIN. Tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar.
Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah
menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim.
Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada
konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar.
Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi
Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Tidak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Tidak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita,
untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh
dari BRIN. Tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar.
Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah
menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim.
Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada
konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar.
Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi
Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Tidak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Tidak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita,
untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh
dari BRIN. Tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar.
Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Tidak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah
menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim.
Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada
konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar.
Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi
Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita,
untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh
dari BRIN. Tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar.
Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah
menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim.
Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Tidak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada
konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar.
Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi
Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita,
untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh
dari BRIN. Tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar.
Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah
menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim.
Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada
konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar.
Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi
Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Tidak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Tidak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita,
untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh
dari BRIN. Tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar.
Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah
menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang mau atau nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang mau atau nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim.
Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada
konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar.
Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi
Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Tidak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Tidak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita,
untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh
dari BRIN. Tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar.
Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Tidak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah
menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim.
Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada
konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar.
Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi
Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita,
untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh
dari BRIN. Tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar.
Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah
menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim.
Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Tidak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada
konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar.
Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Tidak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Tidak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi
Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita,
untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh
dari BRIN. Tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar.
Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah
menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim.
Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada
konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar.
Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi
Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Tidak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Tidak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita,
untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh
dari BRIN. Tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar.
Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah
menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang mau atau nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang mau atau nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim.
Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada
konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar.
Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi
Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita,
untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh
dari BRIN. Tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang kini menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum bisa menyeret Jokowi jika terbukti ada peran aktif terlibat atau memberikan perintah kepada Nadiem Makarim. Dikutip dari Tribunnews.com, penilaian ini disampaikan oleh dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson. Feby menjelaskan bahwa dalam aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa terkecuali, termasuk presiden. Feby menegaskan bahwa dalam prinsip hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Nantinya Feby menilai tak menutup kemungkinan akan ada konsekuensi hukum terhadap Jokowi jika ada bukti terlibat langsung dari temuan penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Seusai ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem Makarim juga langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Viral video potongan pidato Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran. Video ini lantas dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan Kejagung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim. Namun faktanya video pidato ini adalah pidato Presiden ke-7 Jokowi dalam agenda Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 15 Januari 2024. Saat itu Jokowi menyinggung soal riset nasional harus dirancang untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Kunci riset juga ada di perguruan tinggi, sehingga Jokowi meminta ada tambahan anggaran yang cukup untuk riset perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di